Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felisa Dewi Katlina, mahasiswi semester 4 di jurusan Manajemen Universitas Esa Unggul dengan nomor induk mahasiswa 202401010181. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah pasar uang, pasar modal selama pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Pada pertemuan pertama ini berjudul Bank Sentral atau Bank Indonesia, yaitu membahas peran strategi Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam sistem perekonomian nasional. Bank Indonesia ini memiliki kedudukan sebagai lembaga negara yang independen yang bebas dari campur tangan pemerintah dalam menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang telah diperbarui. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan ini mencakup dua aspek utama, yaitu kestabilan terhadap barang dan jasa, inflasi, serta kestabilan nilai tukar terhadap mata uang asing. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menjalankan 3 pilar utama, yaitu kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Ketiga pilar ini saling terintegrasi dalam menjaga stabilan ekonomi nasional. Selain itu, Bank Indonesia juga berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan melalui mekanisme jaringan pengamanan sistem keuangan atau JPSK yang mencakup pengawasan perbankan, lender of last resort, menjamin simpanan oleh LPS, serta mekanisme resolusi krisis. Nah, sedangkan dalam konteks global, Bank Indonesia menjalin kerjasama internasional untuk menjaga stabilitas nilai tukar, memfasilitasi transaksi lintas negara, serta pertukaran informasi kebijakan moneter. Jadi, keseluruhan Bank Indonesia memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, menjaga sistem keamanan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Pada pertemuan 2 ini berjudul kebijakan moneter. Tujuan utama kebijakan moneter adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah baik terhadap barang dan jasa, inflasi maupun terhadap nilai tukar mata uang asing. Sejak tahun 2005, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan inflasi targeting framework atau ITF, di mana inflasi ini menjadi sasaran utama kebijakan. Dalam perkembangannya, kerangka ini diperkuat menjadi fleksibel ITF untuk mengakomodasikan dinamika ekonomi global dan stabilitas sistem keuangan. Inflasi sendiri ini merupakan kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Jadi inflasi diukur menggunakan indeks harga konsumen atau IHK dan diklasifikasikan menjadi inflasi inti dan non-inti. Faktor penyebab inflasi itu meliputi tekanan permintaan demand pull, tekanan biaya cost push, dan serta ekspektasi inflasi masyarakat. Untuk mengendalikan inflasi, Bank Indonesia ini menggunakan sebagai instrumen kebijakan serta suku bunga acuan BI 7 days reverse repo rate, operasi pasar terbuka, serta kebijakan nilai tukar. Selain itu, efektivitas kebijakan juga ditentukan oleh mekanisme transmisi melalui jalur suku bunga, kredit, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi. Selain itu, Bank Indonesia juga mengembangkan berbagai instrumen pasar uang seperti JIBOR atau DISDOR sebagai referensi suku bunga dan nilai tukar. Transparansi dan komunitas kebijakan menjadi aspek penting dalam menjaga kredibilitas kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter ini tidak hanya berperan dalam mengendalikan inflasi, tetapi juga menjaga stabilitas sistem
keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam pertemuan ketiga ini, materinya itu stabilitas sistem keuangan dan moneter. Nah, stabilitas sistem keuangan merupakan kondisi di mana sistem keuangan yang terdiri dari lembaga keuangan, pasar keuangan, serta infrastruktur keuangan mampu menjalankan fungsi intermediasi, alokasi sumber daya, dan manajemen risiko secara efektif, bahkan dalam kondisi tekanan ekonomi. Nah, itu ada stabilitas sistem keuangan ini mencerminkan mampu sistem untuk menyerap guncangan tanpa mengganggu sistem utama. Stabilitas sistem keuangan memiliki beberapa dimensi utama. Pertama itu ada stabilitas lembaga keuangan, khususnya perbankan sebagai tulang punggung sistem keuangan. Nah, yang kedua itu ada stabilitas pasar uang dan pasar modal yang menjadi sarana likuiditas dan investasi. Nah, yang ketiga itu ada sistem pembayaran yang menjamin kelancaran transaksi ekonomi. Yang kedua itu ada peran Bank Indonesia dalam stabilitas sistem keuangan dan moneter. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia ini memiliki peran strategi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan moneter. Peran ini dijalankan melalui beberapa instrumen utama. Yang pertama itu ada stabilitas moneter. Bank Indonesia itu bertanggung jawab menjaga stabilitas nilai rupiah melalui kebijakan moneter seperti aturan suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, dan pengendalian inflasi. Nah, yang kedua ini ada stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia ini berperan sebagai leader of last resort, yaitu penyedia likuiditas terakhir bagi perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek. Nah, yang ketiga ini Bank Indonesia juga terlibat dalam pengawas makroprudensial, yaitu kebijakan yang bertujuan menjaga sistem keuangan secara keseluruhan. Bukan hanya individu bank. Yang ketiga itu ada perkembangan keuangan inklusif dan perannya. Keuangan inklusif merupakan konsep yang menekan akses yang luas terhadap layanan keuangan bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan formal. Peran keuangan inklusif dalam stabilitas sistem keuangan sangat signifikan. Pertama itu inklusi meningkatkan diversifikasi sumber dana perbankan hingga sistem menjadi lebih tahan terhadap guncangan. Kedua ini inklusi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, yang mana pada akhirnya memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi. Jadi keuangan inklusif ini tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga merupakan strategi stabilitas ekonomi jangka panjang. Yang empat ini ada upaya Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM. Nah, UMKM ini merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena menyerap tenaga dalam jumlah besar dan kontribusi signifikan terhadap PDB. Salah satu tantangan utama UMKM adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan. Bank Indonesia memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan UMKM melalui berbagai kebijakan program. Yang pertama itu ada Bank Indonesia mendorong akses pembiayaan UMKM melalui kredit. Yang kedua ini Bank Indonesia mendukung digitalisasi UMKM melalui program onboarding ke platform digital dan sistem pembayaran seperti QRIS. Yang ketiga ini Bank Indonesia juga berperan dalam mengembangkan kapasitas UMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan integrasi dalam rantai nilai global. Jadi stabilitas sistem keuangan ini
menguatkan UMKM, berkontribusi pada diversifikasi ekonomi, dan mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu. Dengan begitu, UMKM menjadi salah satu pilar paling penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pada materi yang keempat ini berjudul Kebijakan Moneter dan Pasar Keuangan. Kebijakan moneter Indonesia telah mengalami perubahan besar dari yang hanya berfokus pada pengendalian inflasi melalui ITF menjadi fleksibel ITF yang mengintegrasikan stabilitas harga, stabilitas nilai tukar, kebijakan makroprudensial, dan koordinasi fiskal dengan pemerintah. Bank Indonesia menjalankan peran ini melalui instrumen umum berupa BI 7-day reverse repo rate serta kebijakan policy mix yang mencakup intervensi nilai tukar dan pembelian surat berharga negara. Nah, dengan tujuan ini menjaga stabilitas makroekonomi secara menyeluruh, bukan hanya stabilitas harga semata. Stabilitas sistem keuangan modern juga sangat bergantung pada kualitas infrastruktur pasar keuangan atau FMI seperti sistem pembayaran, clearing, dan settlement, kelancaran transaksi ekonomi sekaligus pemecah resiko sistematik. Indonesia memperkuat hal melalui strategi nasional pengembangan pendalaman pasar keuangan dan blueprint sistem pembayaran Indonesia di tahun 2025 yang mendorong digitalisasi dan modernisasi infrastruktur keuangan. Dengan begitu, kebijakan moneter modern bukan lagi kebijakan tunggal, melainkan bagian dari sistem besar yang mencakup pasar keuangan, institusi, infrastruktur, dan koordinasi lintas otoritas di tingkat domestik maupun global. Pada pertemuan 5 ini bermateri kelembagaan, karakteristik pasar, dan peran pemerintah dalam pasar keuangan. Pasar keuangan merupakan likuiditas ekonomi yang berfungsi sebagai mekanisme penyimbang antara surplus dan defisit dana jangka pendek, sekaligus menjadi transmisi kebijakan moneter dari bank sentral ke sektorial. Bank Indonesia memegang peran paling strategis sebagai orkestrator pasar uang melalui instrumen seperti operasi pasar terbuka, repo, dan standing facility, serta mengembangkan infrastruktur seperti BIRTGS, BISSSS, dan benchmark suku bunga JIBOR guna menciptakan pasar yang liquid, transparan, dan efisien. Sementara itu, pemerintah berperan sebagai penerbit instrumen bebas risiko yang menjadi acuan harga di pasar uang dan menjaga stabilitas melalui kebijakan fiskal. Pasar uang yang bersifat OTC dan beroperasi secara global juga menjadi kondisi domestik tidak dapat dilepaskan dari dinamika sistem keuangan internasional. Oleh karena itu, pengembangan pasar uang liquid, terintegrasi, dan efisiensi menjadi kunci agar kebijakan moneter bekerja secara maksimal, stabilitas ekonomi juga lebih terjaga, dan resiko sistematik dapat dikendalikan. Pertemuan ini bermateri instrumen pasar uang. Pasar uang merupakan mekanisme pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana jangka pendek, dengan karakteristik utama berupa resiko relatif rendah dan likuiditas tinggi. Bank Indonesia berperan sebagai yang menggunakan instrumen pasar untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar, menjaga stabilitas suku bunga, dan mencegah krisis likuiditas perbankan melalui operasi pasar terbuka.
Instrumen pasar uang memiliki peran dan karakteristik yang saling melengkapi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus sumber pembiayaan jangka pendek pemerintah. Sementara interbank money memungkinkan bank yang kekurangan likuiditas minjam antara sesama bank dan menjadi indikator kesehatan sistem perbankan. Intinya, instrumen ini bekerja sama dalam menjaga kelancaran likuiditas, efektivitas transmisi kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan. Di pertemuan 7 ini bermateri pasar uang dan pasar modal Indonesia. Pasar uang dan pasar modal merupakan dua komponen utama sistem keuangan yang saling melengkapi, di mana pasar uang berfokus pada pengelolaan likuiditas jangka pendek melalui instrumen seperti SBI, deposite, dan call money. Sementara pasar uang modal menyediakan perdanaan jangka panjang melalui saham, obligasi, dan reksadana untuk mendukung ekspansi dan pertumbuhan usaha. Pasar modal Indonesia diawasi oleh OJK dan didukung oleh infrastruktur seperti Bursa Efek Indonesia, KSEI, dan KPEI dengan ekosistem pelaku yang terdiri dari emiten, investor, broker, underwriter, dan manajer investasi yang saling bergantung satu sama lain. Perkembangan pasar modal Indonesia dari era dulu hingga sudah di era digitalisasi ini mencerminkan bahwa pertumbuhan pasar keuangan selalu berkorelasi dengan stabilitas politik, reformasi regulasi, dan kepercayaan investor. Nah, pasar modal ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan, tetapi juga mendorong transparansi dan tata kelola yang baik melalui kebijakan keterbukaan informasi. Meskipun dengan konsekuensi risiko yang lebih tinggi dibandingkan pasar uang ini berperan menjaga stabilitas ekonomi jangka pendek, sedangkan pasar modal membangun fondasi pertumbuhan. Dengan demikian, video yang telah saya sampaikan ini semoga dapat memberikan tambahan wawasan tentang pasar uang, pasar modal, dan saya juga memohon maaf apabila ada kekurangan atau kekeliru dalam ucapan saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.